Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, aman. Saya Oktopina Heruwati dari SMPN 3 Ngawi. Saat ini saya sedang mengikuti Diklat Didamba Angkatan 3 kelas B. Diklat ini diadakan mulai tanggal 15 Juni sampai 3 Juli 2020 yang diadakan oleh B4TK IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama tentang pengujian sifat larutan asam, basa, dan garam. Percobaan yang kedua, pengujian sifat asam basa berbagai bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Untuk percobaan yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, setelah bahan dan alat disiapkan, kita teteskan larutan cuka ke dalam plat tetes yang berisi potongan-potongan kertas lakmus merah dan biru. Yang pertama, kita teteskan 2 tetes pada lakmus merah. Berikutnya 2 tetes pada lakmus biru. Bisa kita amati pada plat tetes yang berisi lakmus merah, warna yang semula merah akan tetap merah. Sedangkan pada plat tetes yang berisi lakmus biru akan berubah menjadi merah. Berikutnya, kita teteskan 2 tetes air kapur sirih ke dalam plat tetes yang berisi lakmus merah. Berikutnya kita teteskan pada plat tetes yang berisi lakmus biru. Bisa kita amati pada plat tetes yang berisi lakmus merah setelah ditetesi dengan air kapur ternyata berubah menjadi warna biru. Sedangkan pada plat tetes yang berisi lakmus biru, warnanya tetap biru. Berikutnya kita teteskan larutan garam pada lakmus merah. Kemudian kita teteskan 2 tetes pada lakmus biru. Bisa kita amati pada plat tetes yang berisi kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Sedangkan pada plat tetes yang berisi lakmus biru, warnanya tetap biru. Dari kegiatan percobaan ini dapat kita amati yang pertama, di dalam larutan cuka, kertas lakmus merah warnanya tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Yang kedua, di dalam air kapur sirih, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap biru. Yang ketiga, di dalam larutan garam, kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, sifat asam dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah dan membuat kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Sedangkan sifat basa
dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan membuat kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Dan sifat larutan garam akan membuat kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Untuk fungsi dari kertas lakmus di sini adalah untuk menguji suatu larutan tersebut apakah bersifat asam, basa, atau garam dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, pada kegiatan 2, saya akan melakukan percobaan tentang pengujian sifat asam basa berbagai bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Adapun bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama adalah soda kue, berikutnya obat mah, kemudian yogurt, kemudian jeruk nipis, kemudian aspirat atau aspirin, kemudian kapur, kemudian garam, kapur barus, gula, air kelapa, sabun, minyak goreng, sirup, dan obat nyamuk. Setelah kita beri label, kita masukkan potongan kertas lakmus biru dan merah. Bahan-bahan tersebut kita letakkan ke dalam beker gelas supaya mudah dalam meneteskan ke dalam tetes. Kalau sudah siap semuanya, kita masukkan yang pertama minyak goreng ke dalam kertas lakmus merah. Berikutnya kita teteskan juga minyak goreng ke dalam kertas lakmus biru. Bisa kita amati di sini, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Yang kedua adalah obat mah. Kita teskan obat mah pada kertas lakmus merah. Berikutnya kita teteskan juga obat mah ke kertas lakmus biru. Kita tunggu beberapa saat. Ternyata untuk obat mah yang semula kertas lakmusnya merah, lama-lama berubah menjadi biru. Sedangkan yang semula biru, kertas lakmusnya tetap biru. Berikutnya sabun. Kita teteskan pada kertas lakmus merah. Berikutnya kita teteskan pada kertas lakmus biru.
Untuk sabun yang semula kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Berikutnya jeruk. Kita teteskan pada lakmus merah. Kita teteskan juga pada lakmus biru. Untuk jeruk yang mula-mula warna lakmusnya merah ternyata tetap merah, sedangkan untuk lakmus yang semula biru berubah menjadi merah. Berikutnya yogurt. Kita teteskan yogurt di lakmus merah. Berikutnya lakmus biru. Untuk yogurt, lakmus yang semula berwarna merah tetap merah, sedangkan lakmus yang semula biru berubah menjadi merah. Berikutnya gula putih. Kita teteskan pada kertas lakmus merah. Berikutnya kita teteskan pada kertas lakmus biru. Untuk gula putih yang semula kertas lakmus merah tetap merah, yang semula kertas lakmus biru tetap biru. Berikutnya kapur barus. Kita teteskan pada lakmus merah. Untuk kapur barus, kertas lakmus yang semula merah lama-lama berubah menjadi biru, sedangkan untuk lakmus biru tetap menjadi biru. Berikutnya garam. Kita teteskan pada lakmus merah dan kita teteskan pada lakmus biru. Ternyata garam yang semula lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Berikutnya kita masukkan obat nyamuk ke dalam lakmus merah, ke dalam lakmus biru. Ternyata obat nyamuk, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berikutnya air kelapa. Kita masukkan ke lakmus merah dan lakmus biru. Untuk air kelapa, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Berikutnya aspirin atau aspilet pada lakmus merah, pada lakmus biru. Untuk aspirin, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Berikutnya air kapur. Lakmus merah, lakmus biru. Untuk air kapur, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Berikutnya sirup. Untuk sirup, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Berikutnya soda kue. Soda kue, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Inilah data hasil percobaan kegiatan 2.
Berdasarkan hasil pengamatan, diambil kesimpulan bahwa bahan-bahan yang bersifat basa adalah air kapur, sabun, baking soda, dan kapur barus. Sedangkan yang bersifat asam adalah jeruk, yogurt, air kelapa, sirup, dan aspirin. Sedangkan yang bersifat netral adalah gula, minyak goreng, garam, dan obat nyamuk. Kesimpulan yang kedua adalah ternyata bahan-bahan kehidupan sehari-hari mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat netral. Demikian kegiatan 2 tentang pengujian sifat asam basa berbagai bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus.